Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mi Bro and Missis, jumpa lagi di Mimi Talks kita kali ini, Mi Bro and Missis. Nah, Mi Bro and Missis, gue gak sendiri nih. Sekarang gue udah bersama dengan Mam Widya Savitri. Betul ya, Mam ya? Betul banget. Nah, Mam Widya Savitri sebagai founder dari Mam Academy dan Mothers on Mission. Penasaran tuh pasti tuh apa sih? Nah, ntar kita bakal tanya-tanya nih Mi Bro and Missis nih lebih jauh nih. Tapi kita sapa dulu kali ya. Halo Mbak Widya, Mam Widya Savitri. Karena kalau ngomongin Mam Academy dan Mam Mothers on Mission, pasti kita ngomongnya harus Mam. Iya dong, Mam. Betul banget. Karena kalau di rumah juga panggilnya Mak ya. Mak. Nah, Mam Wid lagi sibuknya apa sih ini sekarang nih? Alhamdulillah masa pandemi ini tambah sibuk ya. Tambah sibuk ya. Sibuknya makin padat ya. Sibuknya makin padat. Jadi ngurusin anak-anak di rumah, tetap ngurusin apa namanya, jadi guru juga ya sekarang ya. Oh bener-bener. Iya kan? Apalagi kan sekarang semua serba virtual, jadi belajar semua ngurusin anak di rumah. Belum lagi juga ngurusin Mothers on Mission dan Mam Academy. Jadi alhamdulillah sih semakin banyak kesibukannya, tapi nggak boleh ngeluh katanya ya. Nggak boleh ngeluh, bener. Karena ada rezeki di sana di tengah kesibukan gitu kan. Kalau ngeluh nanti ditarik lagi rezekinya sama Allah, aku takut. Jangan dong. Makanya tetap semangat. Iya betul. Nah tapi nih Mam Wid nih, Mi Bro and Missis penasaran emang Mam Academy dan Mothers on Mission tuh apaan sih? Gitu, boleh jelasin nggak, kasih tahu ke Mi Bro and Missis nih, Mam? Oke, aku panggilnya Mi Bro dan Missis ya. Iya. Luar biasa. Pasti dia anak-anak muda semua. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi salah satu ini ya, masukan ataupun ini ya. Pasti dong. Jadi Mothers on Mission itu adalah perusahaan pemberdayaan ibu dan wanita sebetulnya. Jadi kita tuh memang terlahir dari jeritan hati ya. Oh, jeritan hati para ibu-ibu. Jeritan hati para ibu, karena kita tuh backgroundnya memang anak-anak agensi kan. Anak agensi itu kalau pulang kerja pasti malam. Pagi kadang ya. Banget, kadang pagi kan. Kadang nggak pulang. Kadang nggak pulang juga gitu kan. Udah punya anak tapi nggak pulang gitu kan. Terus berangkat kerja kadang barengan sama tukang sayur gitu kan. Kayak ini mau kerja atau mau ke pasar gitu kan. Jadi seperti itu kondisi waktu itu kan, dari rumah ke kantor 3 jam. Jadi itu lelahnya luar biasa gitu kan. Belum kalau anak sakit dan sebagainya. Jadi akhirnya banyak banget para moms agency yang profesional itu harus resign dan mengorbankan dirinya agar tetap bisa bersama keluarga gitu kan, memantau tumbuh kembang anaknya. Tapi dia jadinya harus kehilangan impian dan cita-citanya. Kehilangan pekerjaan. Betul gitu. Nah, saat saya resign, ketemulah saya dengan partner waktu itu, Mas Mumin di Ilona Group gitu. Kita ngobrol-ngobrol mengenai kondisi para ibu. Dia nanyain gimana kondisi kamu setelah resign. Jadi pas ngobrol-ngobrol akhirnya kita bikin perusahaan bareng. Yang semua karyawannya boleh kerja dari rumah. Jadi sebelum masa pandemi kita udah kerja duluan loh sebenarnya tuh. Kita memang udah bikin usaha yang semuanya bekerja di rumah gitu. Awalnya ya, Bang Afin, tuh awalnya tuh sempat diragukan gitu, karena memang perusahaan atau klien-klien kita kayak mikir ini kantor isinya emak-emak ya, mam semua. Waktu kerja aja sering cuti gitu ya, kayak anak sakit cuti, dapat hari pertama cuti gitu kan, kayaknya drama nggak ya gitu kan dengan kondisi perusahaan isinya ibu-ibu semua. Cuma awal-awal kita agak susah, tapi alhamdulillah ya kita udah mau masuk tahun keempat nih, udah tahun keempat. Jadi alhamdulillah Mam masih bisa berdiri, dan justru di masa pandemi ini adalah keyakinan kita akan bisa berusaha dari rumah itu terlihat gitu kan, bahwa bisa loh para ibu ini bekerja dari rumah sambil ngurus anak, sambil ngurusin kerjaan, itu bisa, alhamdulillah gitu. Nah, jadi terbentuknya Mothers on Mission itu jeritan para ibu-ibu yang nggak dia mikir harus ngurusin anak. Betul banget. Akhirnya dia harus gimana caranya gue mau kerja. Betul. Akhirnya bisa dengan ikutan Mothers on Mission tadi. Kalau boleh tahu udah berapa member sih? Ada karyawannya mungkin, apa ngomongnya gimana, karyawan apa member kah gitu? Kalau di Mothers on Mission kan itu perusahaan, jadi kita memang menaungi banyak freelancer gitu kan. Kalau di sisi karyawan kita nggak perlu banyak-banyak sebetulnya. Kita ada sekitar 13 orang karyawan. 13 orang karyawan, tapi kita menaungi ada sekitar 250 freelancer gitu. Wow, menaungi. Itu isinya memang para dari mom agency gitu kan. Rata-rata memang mereka backgroundnya adalah agency gitu. Tapi sekarang nih karena banyak pekerjaan yang justru kita ciptakan sendiri ya, kayak contohnya menjadi seorang influencer, menjadi community koordinator, itu moms yang backgroundnya apapun bisa banget join di kita, yang backgroundnya apapun, tapi dia memang punya jiwa melayani orang gitu. Kalau saya nggak bisa berarti. Saya boleh. Tapi Bang Afin pakai konde dulu. Berat dong kayak gini. Konde tuh pakai hijau.
Bercanda, Mam. Mam, tapi kan aku pengen penasaran juga nih, aku masih belum nangkep nih. Biasanya tuh kalau misalkan, kan tadi agensi ya, dari betul. agensi. Biasanya mereka mengerjakan apa sih gitu, Mam? Kalau di agensi ini mungkin teman-teman yang sudah tahu dunia komunikasi gitu ya. Pekerjaannya tuh banyak macam-macam. Ada yang memang mereka mengerjakan memaintain sosial media gitu kan. Ada juga orang IT loh bisa programming. Kita juga dia bisa bikin website. Ada juga yang memang dia senangnya nulis jadi sebagai content writer. Ada yang jago ngedesain jadi sebagai desainer grafik gitu. Jadi pekerjaan dilakukan waktu di zaman agency gitu. Jadi memang itu bisa kita pekerjakan lagi di sini. Juga ada yang dari yang business development, account services atau project management gitu. Jadi itu juga bisa banget gitu kan. Jadi semuanya ada di Mothers on Mission. Jadi kali aja ada Mibro, Mrs sih, terutama Mrs kan kali aja. Mrs ya. Mibro kasih project aja gimana? Iya tuh setuju sama Mibro. Mibro kasih project, Mrs yang ngejalanin. Iya benar. Ngabisin duit. Percayain sama Mrs deh pokoknya. Iya benar-benar. Nah tadi kan ngomongin Mothers on Mission. Terus ada juga Mom Academy. Nah ini apa lagi nih Mam Wit nih? Ya jadi ibu-ibu itu, para moms itu butuh wadah buat kita ngobrol. Gitu kan. Iya, betul, jadi kita kan memang di Mothers on Mission itu kan kerjasama dengan 500 komunitas ibu di seluruh Indonesia kan. 500? 500, ada yang online ataupun offline gitu. Nah, karena kita udah sering ngurusin komunitas, kita berpikir, kok kita nggak punya komunitas ya gitu kan. Karena kita juga punya banyak teman freelancer, yang 250 orang tadi. Kita punya udah 3.000 influencer. Gitu kan, nah udah kita gabungin di Mom Academy gitu kan. Sebetulnya awalnya adalah sebagai wadah untuk kita sharing knowledge di dunia digital, tren kekinian, project-project gitu ya. Jadi biar nggak ribet satu-satu dihubungi, jadi langsung pure gitu, belum gitu ya. Ini ada project siapa yang mau daftar gitu kan, kayak gitu. Wow, enak banget itu. Awalnya. Sepanjang kita ngobrol-ngobrol ternyata ada yang ngomongin parenting, ngomongin masak-masak, ngomongin traveling, pokoknya rame, banyak curhat. Ini mah kayaknya bisa ya buat ibu di publik gitu kan. Kita buka lah lebih luas. Akhirnya ibu yang non agency ataupun ini akhirnya pada join. Sekarang akhirnya Mom Academy ini dibuka untuk umum gitu. Jadi siapapun bisa. Siapapun yang pengen belajar jadi influencer, yang pengen belajar nulis, belajar parenting, pokoknya belajar banyak hal di dunia ibu dan wanita. Tapi mau fokus kita adalah masuk sini harus menjadi ibu yang produktif. Harus bisa jadi ibu yang berkarya, harus bisa jadi ibu yang positif, yang bisa bahagia juga pastinya ujungnya. Pasti. Gitu. Jadi nggak produktif di rumah doang, sama suami sama anak, tapi di luar juga bisa produktif ya Mam. Betul, bisa menghasilkan. Senang loh kalau bisa menghasilkan uang sendiri. Oh pasti dong. Iya, saya pengen beli lipstick nggak perlu minta sama suami. Iya benar. Aduh, kamu coba beli ini 20.000, aku bisa beli 100.000 gitu kan. Suami tinggal beli buat kebutuhan sendiri ya Mam. Betul. Kamu udah sana aja, aku udah punya uang sendiri. Tuh Mam. Oke, Mrs. Nah, terus tadi kalau nggak salah nih, Mam. Tahun 2020 tuh kan ministry sempat ada kegiatan Mom Fest. Mom Fest nih. Kita pernah ngeliput juga di sana dan sebagai sponsor juga alhamdulillah di sana bisa ngedukung Mom Fest 2020 ya, Mam? 2020. Boleh jelasin nggak ke Mibro gambaran secara singkat aja tahun lalu tuh ngapain sih? Ya. Oke, sebelumnya thank you banget ya buat Ministry, Mas Alvin dan teman-teman semua di sini. Ministry luar biasa ya, kita disupport dari tahun 2020 dan sekarang juga masih disupport lagi nih tahun 2021. Kayak ya Allah, ini rezeki ya, bener-bener rezeki gitu ketemu dengan kalian. Jadi tahun 2020 itu adalah pertama kali sebetulnya walaupun Mom Fest ketiga, tapi itu adalah pertama kali kita bikin event yang lumayan besar gitu. Biasanya event kita hanya para segelintir lingkungan kita nih. Kemarin kita undang untuk publik dan juga memang sedang meluncurkan Mom Academy gitu kan. Jadi Mom Academy ini sebetulnya baru setahun, tapi alhamdulillah progresnya tuh luar biasa. Udah luar biasa banget ya Mame. Waktu saya datang emang pertama kali launching ya. Ada website dan segala macamnya. Website juga baru launching, komunitas baru launching, dan kita memang memperkenalkan para pengurus tuh. Pengurus-pengurus di Mom Academy gitu. Wah itu jadi kalau boleh tahu tema acaranya waktu tahun lalu tuh? Tahun lalu tuh karena kenapa ya pas banget sebelum pandemi gitu ya. Makanya loh. Setelah tema itu keluar pandemi gitu. Jadi kita memang angkat mengenai mental healthness untuk para ibu dan wanita gitu kan. Karena jadi ibu itu kan luar biasa ya gitu kan. Challenge-nya gitu kan jadi seorang ibu gitu. Jadi ibu yang di rumah itu sejujurnya lebih stres loh Mam. Kalau kita analisa ya berdasar dibandingkan ibu yang pekerja. Kalau ibu pekerja tuh di keluar rumah dia fokus bikin kerjaannya gitu kan. Kadang anaknya ntar lah gitu, keluarganya ntar gitu. Jadi fokusnya agak berkurang. Tapi yang di rumah itu 24 jam. 24 jam. Dia dari pagi mikir anak ini belum selesai nyuci ini, belum ini. Jadi tuh luar biasa gitu kan stresnya. Jadi
Kenapa ibu-ibu tuh kita ajak, jadi ibu tuh harus bisa tetap waras gitu. Karena kalau enggak, kita lihat kejadian-kejadian yang di luar sana gitu ya, gimana ibu itu bisa stresnya luar biasa gitu kan. Benar. Jadi kenapa kita ngajak di event waktu 2020 itu ngajak ibu bahwa tetap jaga fisik kita, mental kita, tetap bahagia gitu. Itu sih sebetulnya. Itu pesan yang disampaikan di acara dan itu mereka juga berhak bahagia gitu. Iya, mereka juga berhak punya me time gitu kan. Berhak punya impian juga gitu. Jadinya itulah kita saling support satu sama lain gitu. Jadi makin sayang saya sama istri saya. Iya dong, harus loh Abang Afin. Iya dong. Iya, jadi ibu tuh luar biasa Bang Iya, Afin. makanya berat sekali bersih. Nah, Mam, ngomongin tadi kan udah 2020. Sekarang nih tahun 2021. Udah masuk tahun keempatnya Mothers on Mission dan tahun keduanya Mom Academy. Betul. Ada kegiatan apa lagi di Momfest nih? Pastinya Momfest selanjutnya harus lebih baik ya dari yang sebelumnya gitu kan. Jadi di 2021 ini challenge-nya juga luar biasa gitu kan. Kita pandemi, tapi kita juga mau tetap bikin support buat para moms gitu kan. Gimana caranya biar tetap happy? Pertama, aku juga ucapin lagi, ini pertama atau kedua ya gitu ya. Aku ucapin makasih lagi nih. Sama-sama. Buat ministry yang udah sponsorin. Mam, kita dikasih tempat loh, Mam. Ini di Kolabora nih. Di Kolabora. Yang kita sekarang lagi tempat dudukin nih di sini nih. Tempatnya lucu ya. Luas banget dan luar biasa keren banget ya konsepnya. Banget deh pokoknya gitu kan. Jadi sebetulnya aku pengen Mam tuh hadir di sini semua untuk melihat berapa kerennya tempat ini gitu. Cuma karena kita nggak bisa semuanya hadir. Jadi nanti kita kasih lihat aja ya. Kasih lihat secara virtual nanti aja kalau gitu udah nggak pandemi bisa main-main ke sini gitu. Betul. Tapi kalau dari secara tempat sih unik sih. Betul. Kan dilihat kan jarang banget kayaknya ada tempat yang bisa instagramable juga gitu loh. Benar. Ya kan? Dan ini tuh kayak auditorium gitu tempatnya. Auditorium, jadi bener. Di depan masih ada lagi. Ini bukan cuma segini bukan loh, sini, Mam. depan situ ada lagi tuh, gede sebenarnya. Ada lagi. Iya, tuh ada stage di situ. Masih lurus lagi ke sana. Jadi ini luas banget gitu kan. Bisa nampung sampai berapa orang sih nih? Sampai 150 mungkin. 150 ya. Mungkin orang. ada karena pandemi mungkin jadi setengahnya. Iya, betul. Jadi ini bisa banget jaga jarak kita aja. Masih segini aja masih bisa. Nah, Mam, ministry sebenarnya udah pernah ngeliput ke sini, datang ke sini, Mam. Gitu, udah pernah lihat ngeliput Me Tour namanya. Kita jalan-jalan ngeliatin tempatnya. Nah, Mibra Misis penasaran ada videonya di sini nih. Ya, gitu, Mam. Nah, Mam, tadi kan ngomongin masalah Momfest lagi belum kelar tadi tuh. Tapi aku udah ke distract dulu sama si Kolabora ini, Mam, luar biasa sama ministry nih. Ngasih tempat tuh dia tuh nggak apa ya, kamu tuh kalau support tuh nggak nanggung ya. Alhamdulillah loh, sama-sama loh. Nah, kalau Momfest di 2021 nih mau ngangkatnya temanya apa nih? Iya betul, tadi karena tadi balik lagi ke pandemi gitu ya, jadi kita melihat kembali kalau Mam itu bikin sesuatu tuh harus berdasarkan kegelisahan. Kegelisahan lagi, apa sih yang terjadi sekarang gitu? Jadi tadi menjadi seorang ibu tuh challenging ya. Nah, di masa pandemi challenging-nya tuh meningkat nggak cuma 100 kali lipat, tapi berkali-kali lipat gitu kan. Stresnya juga luar biasa. Nah, tapi ternyata di luar sana nih ya, ada loh ibu-ibu yang tetap semangat gitu ya, nyemangatin para moms yang lain tuh tetap produktif gitu. Karena kan banyak banget di sini nih yang suaminya kena PHK, dia sendiri juga mungkin pekerjaannya, bisnisnya, usahanya tuh juga terdampak gitu ya. Tapi ada ibu-ibu nih yang tetap positif dengan dengan memang tujuannya gitu ya untuk tetap bermanfaat untuk sesama gitu. Nah itu kita momen kali ini kita mau kasih apresiasi lah. Kita sebut mereka adalah Moms Hero gitu. Moms Hero. Moms Hero gitu. Kita ada 9 kategori Moms Hero gitu. Jadi ada 9 kategori Moms Hero. Jadi ada yang dari sisi parentingnya. Karena tetap ada yang ayo Mam jangan stres ngurus anak di rumah. Ada yang semangat tetap kayak gitu. Itu kita cunjung jempol untuk yang di sana gitu ya. Ada juga yang dari sisi environment-nya ataupun tetap menjaga lingkungan ya gitu kan. Jadi tetap ada fokus di sana juga gitu. Ada juga yang dari sisi produktifnya. Justru di masa pandemi ini harus semakin produktif gitu. Jadi harus dong. Harus gitu. Pokoknya kita ada 9. Aku nggak bocorin semua di sini. Nggak bocorin semua. Semua di sini. Jadi nanti silakan teman-teman kunjungi ya. Boleh. Datang ke Momfest siapa aja orang-orang. Itu boleh, Mam. Umum buat yang buat Mibra Misis gitu. Kan sekarang kan lagi pandemi nih, Mam. Ya kan ada nggak semuanya mungkin bisa hadir tadi kan. Betul. Nah, solusinya gimana tuh Momfest untuk ngadain acara biar tetap berjalan tapi semuanya bisa menikmati. Betul banget. Nah, makanya kita bikin ini secara hybrid konsep gitu kan. Hybrid konsep. Mungkin yang bisa hadir di sini adalah tim pengurus dan juga undangan-undangan kita gitu ya. Secara offline, tapi semuanya tetap ya karena
ruangannya segede gaban ini besar banget. Jadi kita tetap insya Allah tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Yang datang pun harus tetap di swab ya. Harus tetap ikuti peraturan pemerintah tentang menjaga protokol kesehatan seperti gitu. itu. Dan tapi buat moms di rumah yang ikutan bisa join melalui link Zoom kita. Nah, itu tetap online. Tetap online. Tetap online. Dan memang kita sediakan ada celebration kit nih, gitu kan. Apaan tuh? Celebration kit itu nanti kita gunakan seragam yang sama. Oh. Biar berasa biar euforianya sama walaupun di rumah semua, tapi tetap gitu kan. merasakan. Aku tetap pakai seragam yang sama dengan teman-teman yang ada di offline gitu kan. Jadi di rumah pun tetap bisa seru-seruan gitu, walaupun cuma memandangi layar monitor ya. Jadi semuanya tetap sama. Jadi kita akan kirimkan celebration kit ke rumah mereka gitu ya. Terus juga goodie bag dari sponsor udah langsung kita kirimin ke rumah gitu. Langsung Jadi, dikirimin. Langsung. Kamu tahu kan goodie bag tahun lalu seperti apa? Banyak banget loh, gede banget iya, lagi. Dan alhamdulillah kita juga sudah banyak sponsor nih yang sudah bantu support kita untuk di acara Mamfest ini gitu. Jadi buruan deh daftar gitu karena untuk early bird-nya kita hanya sampai tanggal 31 ini. Sampai tanggal 31 ini Januari ini gitu kan. Nah, sisanya nanti udah normal tuh sampai tanggal 12 Februari aja karena kita memang mau kirim langsung ke rumah mereka masing-masing. Sebelum acara. Nah, gitu. caranya gimana biar Mrs. daftar? Ya, bisa langsung kunjungi websitenya atau kunjungi Instagram kita di @mamacademy.id gitu. Di sana ada e-flyer mengenai pengumuman event ini. Silakan dibaca e-flyernya atau nanti langsung bisa ke link di bio kita. Ada nanti form untuk pendaftarannya di sana. Nanti kita kasih link di bawah ini. Betul. Intinya sih, Mam, siapapun bisa ikutan gratis acara ini melalui Zoom. Nanti kita kasih linknya. Tapi kalau ingin ikut merasakan keriaan kita, pengen dapat celebration kit, pengen dapat goodie bag, ya ada budgetnya karena kita ada ongkir ya. Nggak masalah. Iya, nggak masalah kan puas dengan betul. acaranya. Kalau harga mah, udah harga mah. Harga mah nggak masalah, yang penting murah ya. Murah banget. Murah banget. Kita tahu kok keuangan Mama seperti apa. Mamit, boleh bocorin nggak sih sedikit kegiatan acara yang nanti bakal ada di Mamfest 2021 ini? Acaranya pastinya insya Allah akan seru sekali gitu ya. Tapi kita memang akan ada press con nih gitu. Karena kita pengen ngundang media juga di acara ini. Ini sih harus datang dong ya. Oh iya dong, datang dong, pasti dong. Kita ya, jadi kita ingin mengumumkan bahwa kita mensupport, mengapresiasi para Moms Hero ini gitu kan. Juga kita memang insya Allah ada investor nih. Kita ada joint venture dengan investor yang besar gitu. Jadi alhamdulillah di tahun keempat kita dapat support yang luar biasa gitu kan. Di tengah pandemi ini ada sosok yang luar biasa yang mensupport Mothers on Mission gitu kan. Jadinya itu adalah salah satu momen kita untuk mengumumkan itu juga gitu. Selain itu memang kita membuat acara ini memang tadi untuk stand up for mom gitu. Jadi biar moms yang di rumah maupun yang hadir di sini tuh tahu lah bahwa mereka tuh nggak sendiri gitu. Kita membuat acara ini juga untuk mensupport mereka tetap berdiri di samping mereka gitu. Kita juga tadi selain penghargaan untuk para Moms Hero, kita juga ada program donasi. Donasi juga ya. Untuk para strong woman lah ya yang mereka bekerja pekerjaan laki-laki harus mereka lakukan gitu kan. Contohnya ada juga kayak gitu. Ya, banyak kan di luar sana ibu-ibu yang kerja sebagai ojek online, sebagai tukang parkir gitu kan. Itu kan sosok yang harus kita pikirkan juga karena mereka adalah bagian dari kita nih para ibu juga gitu kan. Kalau kita mungkin enak kerja kantoran, bisa di rumah. Nah, mereka harus pinggir jalan, hujan, badai. Iya bener gitu lah. Bahkan harus bawa anaknya. Nah, ini kita juga harus bisa mengapresiasi mereka gitu sih. Keren banget Mothers on Mission ini dan intinya Mama Academy. Stand up for moms. Yes, semangat untuk para ibu-ibu di luar sana, mamam di luar sana, jangan menyerah. Kondisi apapun ya, Mam ya. Walaupun lagi kayak gini tetap harus semangat. Berjualan apapun deh semangat aja pokoknya. Betul Setiap ada peluang ya pasti ada keuntungan. Iya. Bener ya, Mam? Betul banget. Insya Allah tetap berdaya, berusaha. Nah, Mam, satu dong, Mam. Sebelum kita tutup nih, ada pesan nggak nih, pesan yang mungkin singkat aja, pesan buat mamam di luar sana nih. Tadi mungkin udah kita kasih juga kan, semangat segala macam. Tapi ada nggak satu kata apa dua kata untuk semangatin para mamams atau missis di rumah gitu, yang nonton video ini nih? Aduh, aku bisa ya nggak cuma 1-2 kata. Terserah deh, 2 kata, 10 kata, berapa deh? Apa misalkan strong woman, apa gimana gitu? Intinya menjadi seorang wanita itu adalah anugerah. Itu yang harus kita pahami dulu sebagai sosok seorang ibu dan wanita gitu kan. Karena itu adalah
pilihan ya. Iya. Sudah emang Allah tuh sudah memilih kita menjadi seorang sosok ibu atau wanita gitu. Oke. Apalagi dia menjadi ibu gitu. Nah, pastikan diri kalian juga bisa menjadi seorang ibu dan wanita yang memang berenergi positif, semangat terus dan kuat bagi keluarga gitu kan ya. Nggak cuma bagi keluarga tapi bagi diri kalian juga. Aduh, betul Intinya diri kita dulu nih. Kita tuh diciptakan menjadi seorang ibu, tapi ibu yang bagaimana gitu Nah, kan. betul. Nah, itu yang harus kita pastikan bahwa diri kita ini sudah menjadi orang yang terbaik di atas muka bumi ini. Itu. Saya merinding. Itu aja sih. Pengen cepet-cepet pulang. Kayak meluk istri ya. Pengen meluk istri. Nah, Mi Bro Misis, bener nggak Mam kalau acara Mam Fest 2021 diadain tanggal 19 Februari 2021? Betul banget. Oh, jadi tunggu Betul apa lagi Mi Bro Misis sebelum ketinggalan nih ya kan, langsung daftar untuk ngikutin acara Mam Fest 2021 di banget. tanggal 19 Februari 2021. Ya. Ada online-nya juga, Ya. ada offline-nya Ada juga, offline-nya juga. hybrid pokoknya. Kalau gitu, thank you banget Mam Widya atas waktunya. Thank you Ministry. Iya, teman-teman sama-sama. semua untuk supportnya. Tahun depan Sama-sama. semoga disupport terus. Amin. Doain terus aja kita Amin ya. sukses terus. Amin. Semoga juga Ministry sukses terus deh. Siap, amin. Makasih. Keren lah pokoknya, Mam. mantap. Iya. Thank you, Mam ya. Thank you. Saya mau nutup dulu buat Mi Bro Misis nih, Mam. Oke, silakan. Oke. Nah, Mi Bro Misis, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama founder dari Mothers on Mission dan Mom Academy. Ya, tadi seru banget nih pokoknya. Semoga misis-misis nih yang lagi bingung, aduh aku bisa berkarya tapi bingung mau kemana, bisa langsung join di Mothers on Mission. Gitu, Mi Bro Misis. Kalau gitu, thank you Mi Bro Misis yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Kalau gitu, sampai jumpa di Mi View kita dan Mi Talks kita selanjutnya. Mi Talks kita selanjutnya. Ministry, pick a place, meet.